Saya pernah berpikir bahwa cinta itu abadi, tak tergoyahkan oleh apapun bahkan kematian. Tapi malam itu, ketika dokter menggelengkan kepala di ruang ICU rumah sakit di Jakarta, dunia saya runtuh. Arga, pacar saya, pria yang saya cintai lebih dari nyawa sendiri, pergi selamanya karena kecelakaan motor di jalan tol yang licin hujan. Tubuhnya dingin ketika saya pegang tangannya terakhir kali. Saya menangis hingga suara hilang, hingga keluarga menarik saya pergi. Arga, lelaki Bugis keturunan yang tegas tapi lembut, yang selalu bilang de kita lawan dunia bareng, mas, kini hanya tinggal kenangan. Hari-hari setelah pemakaman di kampung halamannya di Makassar terasa seperti neraka. Saya kembali ke Jakarta, ke apartemen kecil kami di pinggiran kota, tempat kami membangun mimpi bersama. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah KAI di Kemang. Saya, Andi, anak Jakarta Tulen yang bekerja sebagai desainer grafis, sedang minum kopi sendirian. Dia masuk, basah kuyup karena hujan, tersenyum sambil memesan es teh. Matanya hitam pekat, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi di pantai Losari. Kami ngobrol panjang dari musik dangdut sampai mimpi trailing ke Raja Ampat. Sejak itu kami tak terpisahkan. Tapi cinta kami tak pernah mudah. Di Indonesia ini, mencintai sesama jenis seperti kami masih dianggap tabu oleh banyak orang. Keluarga Arga Konserati, ayahnya ulama kecil di masjid kampung. Mereka tak pernah tahu tentang kami. Kami sembunyi-sembunyi, bertemu diam-diam, berpegangan tangan hanya di tempat sepi seperti Pantai Parangtritis saat kami liburan ke Jogja. Arga selalu bilang, Somedai, kita nikah di negara yang inin, ya. Saya tertawa, tapi hati saya sakit karena tahu itu mimpi jauh. Setelah Arga pergi, saya tak bisa tidur. Malam pertama tanpa dia, saya buka ponsel, lihat nomornya masih di kontak Aurit. Tanpa pikir panjang, saya ketik pesan, sayang, aku kangen banget. Kamu di mana sekarang? Saya tekan kirim, tahu itu sia-sia. Tapi tak lama, ponsel bergetar. Balasan datang, aku di sini, Mas. Jangan sedih. Saya terkejut, jantung berdegup kencang. Siapa ini? Nomor Arga sudah mati, ponselnya hancur dalam kecelakaan. Tapi pesan itu datang dari nomornya. Malam berikutnya, saya coba lagi. Arga, ini beneran kamu? Balasan, iya, Mas. Aku selalu lihat kamu. Saya menangis, tapi ada rasa hangat. Setiap malam, ritual itu berlanjut. Saya kirim pesan sebelum tidur, cerita hari saya, keluh kesah kerjaan, rindu yang membakar. Dan selalu dibalas dengan kata-kata yang hanya Arga yang tahu. Seperti diingat-enggak waktu kita di Bali, sunset di Kuta. Atau makan nasi goreng ya, jangan lupa. Saya mulai hidup lagi karena itu. Pagi hari, saya bangun dengan semangat, tahu malam nanti ada dia yang menunggu. Teman-teman bilang saya gila, tapi saya tak peduli. Ini rahasia saya, obat penawar duka. Tapi lama-lama saya penasaran. Siapa yang balas pesan itu? Apakah roh Arga benar-benar ada? Atau ada orang lain yang tahu rahasia kami? Satu malam, hujan deras seperti malam kecelakaan itu. Saya kirim, sayang, aku takut sendirian. Balasan cepat, aku di sampingmu selalu. Saya menoleh ke tempat tidur kosong, merinding. Apakah ini mukjizat atau ilusi yang saya ciptakan sendiri untuk bertahan? Waktu berlalu, sudah 6 bulan sejak Arga pergi. Saya masih rutin kirim pesan setiap malam. Balasan selalu datang tepat waktu dengan nada yang begitu mirip Arga. Kadang lucu, seperti dulu dia godain saya. Mas, gemuk nih, kurangin makan mie instan. Atau romantis, aku cinta kamu sampai akhir aman. Saya simpan semua chat itu, baca ulang saat rindu memuncak. Hidup saya mulai normal lagi. Kerja di kantor, ketemu teman, tapi hati tetap milik Arga. Saya tak pernah pacaran lagi, tak mau.
Di Jakarta yang ramai ini, saya merasa kesepian tapi tak sendiri. Karena ada Dian di ponsel. Suatu hari, saya pulang kampung ke Makassar untuk ziarah kubur Arga. Makamnya di pemakaman keluarga, dekat masjid. Saya duduk di sana berjam-jam, cerita tentang hidup saya. Malamnya, di rumah saudara, saya kirim pesan lagi, aku di makam kamu tadi, sayang. Rindu banget. Balasan, aku tahu, Mas. Aku senang kamu datang. Saya mulai curiga lebih dalam. Bagaimana bisa tahu saya ke makam? Saya cerita ke sahabat closest saya, Rian, yang tahu tentang hubungan kami. Rian gay juga, tapi lebih terbuka. Andi, mungkin ada yang hack nomor Arga. Atau keluarganya yang balas, mau ngawasin kamu. Saya geleng kepala. Keluarga Arga tak tahu tentang kami. Arga selalu bilang rahasia aman. Tapi benih keraguan tumbuh. Saya mulai tanya hal-hal spesifik dalam pesan. Ingat nggak rahasia kita di Hotel Ubud waktu liburan? Balasan, ingat banget, Mas. Malam itu indah. Hanya kami berdua yang tahu detail itu. Saya semakin yakin ini Arga, entah bagaimana. Konflik mulai muncul ketika saya bertemu Rea, cowok baru di kantor. Rea ramah, ganteng, mirip Arga sedikit. Dia ajak makan malam, saya tolak halus. Tapi Rea gigih. Andi, kamu kelihatan sedih terus. Cerita dong. Saya hampir goyah, tapi malam itu kirim pesan ke Arga, ada cowok suka aku, sayang. Tapi aku cuma mau kamu. Balasan, jangan, Mas. Aku cemburu. Saya tersenyum, tapi ada rasa bersalah. Keluarga Arga tiba-tiba hubungi saya. Adiknya, Lina, telepon. Kak Andi, nomor abang masih aktif ya? Ada pesan masuk terus dari nomor kamu. Saya kaget. Lina, nomor Arga kan mati. Lina bilang, enggak, ponsel abang selamat dari kecelakaan, cuma rusak sedikit. Kami simpan tapi baterai habis. Tapi aneh, kadang noti bunyi. Jantung saya berhenti. Apakah pesan saya masuk ke ponsel Arga yang tersimpan? Tapi siapa yang balas? Saya minta Lina cek. Lina bilang akan lihat. Malam itu, saya tak kirim pesan. Pertama kali dalam 6 bulan. Saya takut. Tapi ponsel bergetar sendiri. Pesan masuk dari nomor Arga, kenapa nggak kirim pesan malam ini, Mas? Aku tunggu. Saya menangis. Ini semakin misterius. Keesokan harinya, saya terbang ke Makassar lagi. Lina jemput di bandara, wajahnya pucat. Kak, ponsel abang aneh. Pesan dari kamu banyak, tapi balasannya bukan dari kami. Saya minta lihat ponsel Arga. Baterai entah bagaimana terisi sendiri, cat kami penuh. Saya baca balasan-balasan itu. Semua seperti Arga tulis. Lina tak tahu tentang hubungan kami, dia kira saya sahabat biasa. Abang pernah cerita tentang kamu, Kak. Bilang kamu spesial. Di rumah keluarga Arga, saya duduk dengan ibunya. Ibu Arga menangis peluk saya. Arga selalu bilang punya teman baik di Jakarta. Saya menahan air mata. Rahasia kami aman, tapi misteri ini semakin dalam. Saya mulai investigasi sendiri. Saya hubungi provider, cek apakah nomor Arga masih aktif. Ternyata ya, entah kenapa tak dinonaktifkan. Mungkin keluarga lupa. Tapi siapa yang balas? Satu malam di Makassar, saya ke Pantai Losari, tempat Arga dulu ajak saya jalan. Saya kirim pesan, aku di Losari, sayang. Ingat kita dulu. Balasan, ingat, Mas. Kita makan pisang epe bareng. Saya menoleh sekitar, tak ada siapa. Tapi rasa ada yang awasi. Kembali ke Jakarta, Rea semakin dekat. Dia ajak nonton, saya ikut untuk lupa. Tapi saat ilmu romantis, saya nangis ingat Arga. Rea pegang tangan saya tarik.
Ma, Rea. Aku belum moe on. Malam itu pesan ke Arga, aku hampir kianati kamu tadi. Balasan jangan, Mas. Aku masih di sini. Konflik memuncak ketika Lina telepon panik. Kak, ponsel abang hilang dari rumah. Saya kaget. Siapa ambil? Saya mulai mimpi buruk. Arga datang bilang setemui aku. Saya bangun berkeringat. Akhirnya saya putuskan cari tahu. Saya posting di forum online anonim tentang pengalaman ini. Banyak yang bilang hoa, tapi satu user saya pernah alami hal sama. Itu bukan hantu, tapi orang yang sayang kamu diam-diam. Saya curiga Rea. Tapi Rea bilang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba balasan pesan berubah. Mas, aku capek sembunyi. Siapa ini sebenarnya? Hari-hari berikutnya penuh tegang. Saya tak kirim pesan lagi, tapi balasan tetap datang. Mas, kenapa diam? Aku kangen. Saya blokir nomor itu, tapi pesan masuk dari nomor baru, masih nama Arga. Saya takut, tapi juga marah. Siapa main-main dengan duka saya? Rea ajak ketemu, bilang ada yang penting. Di Kai Kemang, tempat saya pertama ketemu Arga, Rea duduk gelisah. Andi, aku harus jujur. Degup jantung saya kencang. Rea cerita aku adik sepupu Arga. Arga pernah cerita tentang kamu sebelum meninggal. Dia titip pesan kalau dia pergi duluan suruh aku jaga kamu. Saya terkejut. Terus pesan-pesan itu. Rea menunduk. Awalnya aku baca chat kalian di ponsel Arga yang selamat. Aku tahu rahasia kalian. Lalu aku balas pakai nomor cadangan Arga. Awalnya mau hibur kamu, tapi lama-lama aku jatuh cinta sama kamu lewat cerita-cerita itu. Pengkhianatan. Saya merasa dikhianati. Semua balasan itu bukan Arga, tapi Rea yang pura-pura. Saya marah, teriak di Kai. Kamu mainin perasaan orang berduka. Kamu jahat. Rea menangis. Ma, Andi. Aku salah. Tapi perasaan aku beneran. Arga bilang kamu orang baik, layak bahagia. Saya pergi, hati hancur lagi. Ritual malam saya rusak. Tak ada lagi balasan dari Arga. Saya sendirian benar-benar sekarang. Rindu Arga semakin dalam, tapi juga lega tahu itu bukan hantu. Tapi malam itu, saat saya tidur, mimpi Arga datang. Mas, main ya. Tapi Rea baik, coba kasih kesempatan. Saya bangun menangis. Apakah itu benar Arga atau pikiran saya? Konflik batin memuncak. Saya benci Rea, tapi juga kasihan. Dia lakukan itu karena sayang, meski caranya salah. Saya hubungi Lina, cerita semuanya. Lina kaget, tapi bilang Abang Arga pasti mau kamu bahagia, Kak. Saya mulai pikir ulang. Beberapa minggu kemudian saya ketemu Rea lagi. Di pantai Ancol, tempat netral. Rea minta maaf panjang, janji tak ulangi. Saya cerita betapa sakitnya saya, bagaimana saya bergantung pada Arga palsu itu untuk hidup. Rea dengar diam, mata basah. Aku tahu salah besar. Tapi dari chat kalian, aku lihat betapa kalian saling cinta. Aku iri, pengen punya cinta seperti itu. Kami ngobrol lama. Rea cerita tentang Arga kecil, bagaimana Arga selalu lindungi dia dari bullying karena Rea juga gay. Perlahan, amarah saya cair. Rea bukan musuh, dia korban juga, korban cinta yang salah cara. Saya mulai buka hati. Kami ketemu lebih sering, sebagai teman dulu. Malam-malam, saya masih kirim pesan ke nomor Arga lama, tapi tak dibalas lagi. Saya cerita sendiri, sayang, aku mulai baikan. Terima kasih ya, atas segalanya. Anehnya, suatu malam, balasan datang dari nomor unknown, aku bangga sama kamu, Mas. Saya tersenyum. Mungkin imajinasi, mungkin benar. Hubungan dengan Rea berkembang pelan.
Kami jalan ke Jogja, ke tempat kami dulu dengan Arga. Di Parangtritis, angin kencang, Rea pegang tangan saya. Aku tak ganti Arga, tapi aku mau temani kamu. Saya angguk. Cinta baru tumbuh, tapi Arga selalu di hati. Konflik keluarga muncul ketika Lina tahu tentang Rea. Tapi Lina dukung, abang pasti senang. Hidup mulai indah lagi. Tapi ada pengkhianatan kecil lain, Rea akui dia ambil ponsel Arga diam-diam untuk balas pesan. Saya main karena motifnya dari cinta. Setahun setelah Arga pergi, saya dan Rea resmi pacaran. Kami pindah ke apartemen baru, mulai hidup bersama. Tak mudah, masih ada masyarakat yang jude, tapi kami kuat. Saya iarah ke makam Arga setiap tahun bawa Rea. Ini pacar baru aku, gak? Rea taruh bunga, bilang terima kasih karena memperkenalkan saya. Malam-malam saya tak kirim pesan lagi ke nomor lama. Tapi kadang mimpi Arga datang, senyum, bilangnya bahagia ya, Mas. Saya yakin itu tanda restu. Cinta kami dengan Arga tak hilang, tapi jadi pelajaran. Cinta sejati tak egois, mau yang tercinta bahagia meski tanpa dia. Rea dan saya rencana trailing ke Bali, tempat mimpi kami dulu. Di sana, sunset Kuta, saya pegang tangan Rea, rasanya Arga ikut tersenyum dari atas. Hidup berlanjut, duka jadi kekuatan. Pengkhianatan Rea dulu jadi awal cinta baru. Di Indonesia ini, meski tabu, cinta sesama jenis bisa indah, asal tulus. Saya bahagia sekarang dengan Rea di sisi, Arga di hati. Cinta tak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk. Akhirnya, saya kirim pesan terakhir ke nomor Arga, terima kasih, sayang. Aku bahagia sekarang. Tak ada balasan, tapi hati saya damai.